Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Asisten Direktur 1, 2, dan 3, Staf Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, dan yang kami muliakan fatwa-fatwanya Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Bakil selaku pengasuh Pondok Pesantren Anwarut Taufik Kota Batu. Yang pertama dan yang paling utama, malah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Majlis Zikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilillah Malang, Sabtu tanggal 23 Januari 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan senantiasa memberikan curahan rahmat yang juga kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin Majlis Zikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilah Malang yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan hari ini akan kami bacakan susunan acara tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kami buka, dilanjutkan dengan pembacaan Istighosah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Akhyar. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Orang tua siswa Majelis Bina Qalbu yang kami hormati, seluruh pimpinan di Satuan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, marilah kita panjatkan doa dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anak kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa manafus salafus salih biniyatin salihah wa bil khusus muassis sabilillah wa bil khusus tim pengembang Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, wabil khusus orang tua kita semuanya. Semoga
Ketika semuanya diberikan barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dilancarkan rizkinya, diluaskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita, wabil khusus ila anak-anak TK Islam Sabilillah Malang, wabil khusus anak-anak SD Islam Sabilillah Malang, wabil khusus anak-anak SMP Islam Sabilillah Malang, wabil khusus anak-anak SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Semoga anak-anak kita senantiasa diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga kita mendapatkan jariyah fid dini wad dunya wal akhirah bibarakati anak-anak yang solih dan solihah. Ala hadin yahwanukuntun solihah wa manafus salafu solih dan solihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita berzikir kepada Allah bersama-sama. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Alimu ya Khabir, 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 ya Alimu ya Khabir. Ya Qawiyyu ya Matin, 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 ya Qawiyyu ya Matin. Ya Allah, urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah ya mubdi'u ya khaliq, 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 ya Allah ya mubdi'u ya khaliq.
يا عظيم يا كريم 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 يا عزيز يا حكيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله أنت ربنا أنت مولانا فاستجب لنا دعاءنا واعطنا سؤلنا إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. Orang tua siswa Majelis Dzikir di Bina Kolbu dan anak-anakku semuanya, marilah kita mengangkat tangan kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat-hajat kita, semoga keinginan kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah sehingga bisa bermanfaat bagi fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل الكريم وعظيم سلطانك اللهم سلم ديننا وسلم أولادنا وسلم مشايخنا وسلم آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا دون تعب ولا هم ولا تدل الخلق بسببه اللهم ارزقنا زيارة الحرمين زيارة المكة والمدينة للحج والأمرة وزيارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما بعد عام وارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih para orang tua, siswa sabilillah dan anak-anak semuanya. Semoga apa yang telah kita baca di dalam doa istighosah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Akhyar yang telah memimpin pembacaan istighosah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin Masjid Dzikir Bina Kolbu, orang tua siswa Sabilah Malang yang berbahagia, acara yang ketiga
yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Faik, siswa SMP Islam Sabilah Malang. Kepada dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata au kutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana linafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabat dunya nu'ti minha wa may yurid thawabal akhirati nu'ti minha. Wa sanajzi syakirin. Sadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Majlis Zikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sebelah Malang, acara yang keempat, yakni sambutan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Asisten Direktur 3, yakni yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala yudhlil fala hadiyalah, wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibus syafa'ah wa ala alihi wa man ittaba' mabad. Yang terhormat Direktur LPI Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Babatal MPD. Yang terhormat Asisten Direktur 1 LPI Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Azhari MA MPD. Yang terhormat Asisten Direktur 2 LPI Sabilah Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Isom Ihsan MPD. Wabil khusus yang kami muliakan Habib Ahmad Jamal bin Toha Bagil, pengasuh Pondok Pesantren Al-Warud Taufik Kota Batu, selaku penceramah pada Majelis Zikir Bina Qalbu hari ini. Yang terhormat segenap pimpinan LPI Sabilah Malang dari Satuan Pendidikan TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Yang terhormat pengurus Majelis Orang Tua Siswa MOS dan segenap orang tua siswa Sekolah Islam Sabilah Malang. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah SWT mari kita haturkan atas nikmat tiada tara yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan melaksanakan majelis zikir Bina Qalbu dengan tema membentuk keluarga mutakin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita menemukan jalan terang menuju ridho Allah SWT dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan hadirin hadirat jamaah majelis Bina Qalbu ini pada hari akhir nanti mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW. Ketiga, kami haturkan banyak terima kasih kepada para jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu LPI Sabilah Malang yang secara istiqomah mengikuti kegiatan ini. Semoga keikhlasan, ketulusan para jamaah dalam mengikuti kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh-solihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ajaran 2020-2021, panitia sudah melaksanakan Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah secara online sebanyak 6 kali, yaitu mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 yang kita ikuti hari ini. Dari data dapat kita ketahui bahwa tingkat keikutsertaan orang tua wali siswa bulan Desember dibandingkan November 2020 secara umum mengalami kenaikan. Tingkat keikutsertaan orang tua wali siswa untuk TK Islam Sabilah Malang bulan November 2020 56%, Desember 2020 51%, sedikit penurunan 5%. Tingkat keikutsertaan orang tua wali siswa SD Islam Sabilah Malang bulan November 2020 50%,
bulan Desember 2020 juga 50%. Tetap. Kemudian tingkat keikutsertaan orang tua, wali siswa untuk SMP Islam Sabilah Malang bulan November 2020 38%, bulan Desember 2020 51%. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan 13%. Kemudian tingkat keikutsertaan orang tua wali siswa SMA Islam Sabilah Malang Boarding School bulan November 2020 15%, bulan Desember 2020 20%. Terjadi kenaikan 5%. Nah, secara keseluruhan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA Sabilah Malang, bulan November 2020 40%, bulan Desember 2020 43%, terjadi kenaikan 3%. Kami atas nama LPI Sabilah Malang dan Panitia Penyelenggara Majelis Zikir Bina Kolbu menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua orang tua siswa yang istiqomah dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapatkan merupakan ilmu yang menyejukkan dan mencerdaskan, serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak-anak kita siswa Islam Sabilah Malang. Kami berharap keikutsertaan orang tua pada kegiatan majelis zikir semakin meningkat. Oleh karena itu, mohon bantuan dan dukungan kepala sekolah dan MOS di Satuan Pendidikan TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School untuk selalu memotivasi dan menyebarluaskan informasi tentang majelis zikir Bina Kolbu ini, sehingga pada wali siswa itu bisa bertambah keikutsertaannya di dalam kegiatan majelis zikir Bina Kolbu ini. Semoga amalan Bapak dan Ibu diterima oleh Allah SWT. Semoga majelis zikir Bina Kolbu Sabilah ini menjadi majelis silaturahim, menjadi majelis ilmu, di samping menjadi majelis zikir itu sendiri yang mampu mengantarkan keluarga kita menjadi insan yang dipenuhi ketakwaan kepada Allah SWT, kesolehan akhlak putra-putri kita, kesuksesan pendidikan, dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono MPD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin majelis zikir Bina Kolbu, orang tua siswa Sabilah Malang yang berbahagia, acara yang kelima yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashabul fadilah, para alim ulama, para habaib, para masyaikh, wabil khusus Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Baagil, pengasuh pondok pesantren Anwarut Taufiq Kota Batu, yang insya Allah beliau berkenan untuk memberikan tausiahnya dalam Majlis Dzikir Bina Qalbu kali ini 23 Januari 2021 yang secara rutin diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang melalui Majelis Orang Tua Siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah, kita perlu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah mentakdirkan atau berkehendak dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga bisa bersama-sama mengikuti kegiatan rutin Majelis Dzikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilillah. Selawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang terhormat, yang berbahagia pada hari ini, pada kali ini, yaitu para pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, juga seluruh orang tua dan para siswa-siswi Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, dan juga yang terhormat para pemirsa masyarakat seluruh Indonesia yang bersama-sama kali ini mengikuti kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Hadirin yang berbahagia, seperti yang diungkap oleh saya pada kegiatan Majelis Dzikir sebelumnya, bahwa walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang tetap berkomitmen untuk secara rutin menyelenggarakan Majelis Dzikir Bina Qalbu Orang Tua Sabilillah Malang yang biasa kami selenggarakan 1 bulan 1 kali, yang untuk bulan ini bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2021. Apa tujuan kami secara rutin menyelenggarakan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini? Tentu ini salah satu bentuk parenting Islami yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Tentu sekaligus akan menjadi majelis silaturahim antara Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dengan para orang tua, atau majelis silaturahim antar atau sesama orang tua siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Juga ada hikmah yang lain, yaitu harapan kami majelis dzikir ini menjadi majelis dzikir dan sekaligus untuk menjadi majelis ibadah, juga majelis untuk berfikir, untuk saling menasehati antara kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, untuk majelis dzikir Bina Qalbu kali ini mengambil tema membentuk keluarga muttaqin, yang insya Allah
insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil dari Kota Batu. Tepatnya beliau adalah sebagai pengasuh pondok pesantren Anwarut Taufik Kota Batu. Alhamdulillah beliau berkenan untuk kali ini akan memberikan tausiah dengan tema yaitu membentuk keluarga muttaqin. Tema ini amat penting untuk kita selalu bahas, untuk kita selalu mempelajarinya, untuk kita selalu mendiskusikannya. Mengapa demikian? Karena muttaqin ini adalah harapan kita pada akhir hayat kita semuanya, termasuk para orang tua siswa, termasuk juga para siswa-siswi Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Begitu banyak di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita untuk beribadah, apapun bentuk ibadahnya, pasti tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian, agar kita semuanya yang beribadah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti setiap hari Jumat melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama-sama di masjid-masjid. Selalu khotib mengingatkan kepada kita agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting sekali kita untuk mengangkat kembali tema bagaimana membentuk keluarga yang muttaqin pada kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilah pada kali ini. Bahkan Allah juga menjamin apabila kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jaminannya tidak hanya kebahagiaan di akhirat, tapi juga kebahagiaan di dunia. Begitu banyak firman-firman Allah yang mengungkapkan ini. Misalnya Allah berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berfirman, apabila kita semua ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar yang sangat luas atas segala problema-problema kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Allah juga akan menjamin, akan memberikan rezekinya kepada kita dari hal-hal yang kita mungkin tidak memperhitungkannya, tapi Allah memberikannya kepada kita. Itulah makanya saya bahagia sekali, saya bangga sekali dan senang sekali Majelis Dzikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilah kali ini mengangkat tema yaitu membentuk keluarga yang muttaqin. Tentu dengan harapan, khususnya yang pertama adalah para siswa atau peserta didik TK, SD, SMP, SMA Islam Sabilah Malang Boarding School menjadi anak-anak, menjadi generasi, menjadi hamba Allah yang selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula semoga para orang tua Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, para orang tua siswa Sabilah Malang, juga para hadir yang mengikuti kegiatan ini selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin yang berbahagia, tentu tema ini akan dikupas tuntas nanti insya Allah oleh ulama kita, oleh guru kita, oleh Habib kita, yaitu Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Karena itulah saya mohon hadirin
tetap ikuti dengan saksama, ikuti sampai selesai kegiatan Majelis Dzikir Bina Kolbu orang tua siswa Sabila ini yang dengan sebaik-baiknya. Sudah barang tentu saya wajib, patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Walaupun beliau ini dalam kesibukannya yang luar biasa, tetap masih menyediakan waktunya untuk lembaga pendidikan Islam Sabilah Malang yang selalu membina kami, menumbuh kembangkan kami, memberikan nasihat kepada kami, memberikan tausiah kepada kami. Sekali lagi, saya selaku Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para orang tua, terutama pengurus Majelis Orang Tua Siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan Majelis Orang Tua Siswa masing-masing satuan di Lembaga Islam Sabilah Malang, yaitu SISMA, yaitu TK, SD, SMP, dan juga SMA, yang telah memprakarsai secara rutin penyelenggaraan Majelis Dzikir Bina Kolbu Orang Tua Siswa Sabilah Malang ini. Juga terima kasih kepada para panitia, para pimpinan, para panitia ad hoc yang selalu secara rutin menyediakan waktunya, memfasilitasi, menyiapkan bermacam-macam fasilitas sehingga terlaksananya Majelis Dzikir Bina Kolbu ini secara online karena kita masih dalam suasana menghadapi pandemi COVID-19. Dan bagi anak-anak, bagi anakku semuanya, bagi siswa, para peserta didik, lembaga pendidikan Islam Sabilah Malang ini hendaknya tetap tekun belajar ya. Tetap tekun belajar walaupun di rumah. Ikuti pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru kalian masing-masing. Guru kalian di LP Sabilah Malang sudah merancangnya dengan sebaik-baiknya sehingga seakan-akan tidak ada pandemi Covid. Ya, karena apa? Karena kami menyediakan PBM-nya tetap 100% sebagaimana tidak ada pandemi Covid. Hanya saja tidak bisa diselenggarakan secara tatap muka, tetapi secara online. Ananda, para siswa, tolong ikuti pelajaran atau PBM, belajarlah secara optimal, mulai dari pagi sampai nanti sore. Itu untuk TK, untuk SD, untuk SMP. Dan bagi para siswa SMA Islam Sabilah Malang yang memang menggunakan pendekatan boarding school, hendaknya ikuti proses PBM kami 24 jam yang sudah dirancang oleh para guru, para ulama, oleh para musyrif dan musyrifah, dan juga oleh para pengasuh dan kepala pengasuh Ananda semuanya. Mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berakhir sehingga kita bisa menyelenggarakan PBM secara tatap muka kembali atau normal kembali. Akhirnya tentu saya selaku direktur menyampaikan permohonan maaf juga apabila kegiatan Majelis Dzikir Bina Kolbu kali ini ada sesuatu yang kurang baik, insya Allah akan ditingkatkan kualitasnya di masa-masa yang akan datang. Akhirnya wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin Majelis Dzikir Bina Kolbu Orang Tua Siswa Sabilah Malang yang berbahagia, acara berikutnya yakni Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Anwarut Taufik Kota Batu. Kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segenap para Dewan Guru Sekolah Sabilillah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada beliau Al-Ustadz Hizbullah Hafizahullah yang dimuliakan oleh Allah, dan para pendengar, para siswa-siswi SD, SMP, dan SMA Sabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita bisa berjumpa menuntut ilmu di saat yang mulia ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua dan para pendengar di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema yang telah sama-sama kita sepakati, yaitu membentuk keluarga yang muttaqin. Bagaimana mendidik anak-anak agar menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana caranya, kita mesti bahas dulu apa itu takwa. Takwa adalah wasiat yang senantiasa disampaikan oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi yang diutus kecuali mereka mewasiatkan untuk kita, para hamba Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini definisinya macam-macam. Yang lebih terkenal adalah takwa adalah imtithal li amrillah wajtinab nawahi, yaitu kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Dan ini bisa dikatakan takwa berarti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui definisi ini berarti bagaimana cara mendidik keluarga menjadi keluarga yang taat kepada Allah. Ada pula yang mendefinisikan takwa itu khasyah, takut kepada Allah. Ya, bagaimana mendidik agar anak-anak kita ini semuanya punya rasa takut kepada Allah, yang dengan takut tersebutlah akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Tapi yang menarik, takwa ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tentang definisi takwa itu ialah, takwa itu artinya adalah al-khawfu minal jalil. Yakni kita mesti harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Orang yang bertakwa itu satu kriterianya adalah yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Yang kedua, al-amal bitanzil, kemudian mengamalkan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Ini kitab-kitab suci Allah. Mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu berarti bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Al-qana'atu bil qalil adalah nerima, qanaah, merasa cukup dengan semua apa yang dianugerahkan dan dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya qanaah. Jadi orang yang qanaah berarti orang yang bertakwa. Enggak qanaah, enggak bertakwa. Dan yang terakhir, al-isti'dad li yaumir rahil, bagaimana mempersiapkan untuk kehidupan yang selanjutnya yang lebih kekal abadi selama-lamanya. Ini definisi takwa menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Intinya adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah takwa. Sekarang bagaimana kita ini membentuk keluarga yang bertakwa. Muttaqin itu adalah orang yang bertakwa. Perintah untuk kita mendidik keluarga menjadi keluarga yang bertakwa itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin membentuk keluarga yang bertakwa, syaratnya adalah pemimpinnya harus bertakwa. Orang tua, bapak dan ibunya bertakwa, baru nanti anak-anaknya bertakwa. Kadang-kadang tidak sedikit
para orang tua itu menuntut untuk anaknya menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, sholatnya di masjid, sholatnya jamaah, nggak berbohong dan lain-lain, akan tetapi nggak mendapatkan contoh di rumahnya. Nah ini yang sulit. Makanya Allah berfirman, ku anfusakum, diri kalian dulu. Kalau kita mau membentuk keluarga yang bertakwa, ya kita mesti dulu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik, kisahnya Syekh Umar Muhdhar. Syekh Umar Muhdhar ini termasuk daripada anak Al-Habib Abdurrahman Segaf, Al-Imam, Al-Muqaddam Muthani, di mana beliau ketika ditanya bagaimana engkau menjadi seorang wali Allah, beliau menjawab, gimana aku nggak jadi wali? Bapakku wali, ibuku wali, pamanku wali, bibiku wali. Dulu aku tuh kalau ke bapakku lagi di masjid. Kalau ke ibuku lagi duduk dengan sejadahnya dan wiridnya, ngaji Al-Quran. Ke pamanku lagi berdakwah di jalan Allah. Aku nggak punya komunitas kecuali mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita ingin untuk mencetak anak-anak yang bertakwa atau muttaqin, membentuk suatu keluarga yang bertakwa, tanpa orang tua yang bertakwa dulu sulit. Makanya orang tua mesti bertakwa kepada Allah, memberi contoh, hingga akhirnya anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan contoh di satu rumah tangga tersebut, orang yang bertakwa yaitu orang tua, yang kedua adalah pentingnya kita mendidik anak-anak kita. Kalau kita bicara mendidik anak ini panjang ini. Karena untuk mencetak anak yang bertakwa itu mempunyai beberapa tahap-tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap itu mulai kapan? Mulai pertama menikah. Mulai bagaimana memilih istri sampai pendidikan anak tersebut sampai balik. Setelah balik baru nanti anak itu udah jadi, udah matang. Maka itu guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid punya kitab yang mengkaji atau membahas khusus masalah ini. Ya. Ada 2 jilid kecil-kecil, mungkin nanti para santri itu bisa membacanya, yang judulnya bagaimana mendidik anak ini di era milenial, kami terjemahkan seperti itu. Ya. Yang intinya adalah pentingnya tarbiyah, pendidikan. Ya. Wa daurul abawain fit tarbiyah, peran orang tua dalam pendidikan. Ya. Tahap pertama dalam menjadikan keluarga itu bertakwa adalah 1, memilih istri yang tepat, memilih ibu madrasah yang pertama untuk anak-anak. Nabi SAW berkali-kali beliau mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa memilih ibu yang tepat agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Itu disebutkan Rasul SAW mengatakan bahwa takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Pilihlah kemana kau letakkan manimu, karena yang namanya turunan itu sangat punya pengaruh besar. Berarti kita mesti memilih wanita yang tepat untuk menikah. Fadfar bihaqiddin taribat yadak. Ya, kalau wanita itu dinikahi banyak sebabnya, yang paling penting adalah dia bertakwa. Rasul SAW juga bersabda, ya, iyyakum wa khadra ad-diman, hati-hati dengan hijau royo-royo, kelihatannya menarik. Siapa itu? Nisaul husna min mamba'is su' atau min mambatis su'. Perempuan yang cantik tapi dia itu tumbuh dari keluarga yang enggak benar. Maka itu pertama tahap kita adalah memilih ibu untuk anak-anak yang benar. Ini yang pertama. Kalau sudah kita memilih ya seorang ibu yang tepat, maka langkah yang selanjutnya adalah bagaimana kita itu melaksanakan pernikahan itu. Ya.
melaksanakan pernikahan itu. Karena pernikahan itu juga punya pengaruh. Gimana kita mau punya anak soleh kalau nikahnya aja ngundang orang-orang nggak bener. Kadang ntar kalau acara resepsi ngundang penyanyi-penyanyi yang sholat enggak, minum minuman keras. Dalam awal pernikahan aja sudah memilih jalan yang salah. Jadi seakan-akan tidak menjadikan nikah ini sebagai ibadah, tapi nikah ini hanya seremonial biasa. Maka itu dalam nikah itu sudah membuktikan tentang bagaimana seriusnya kedua orang tua mencetak anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu yang ketiga. Yang kedua adalah niat. Niat ketika menikah itu nomor 2. Yang nomor 3 barusan cara nikahnya. Bagaimana niatnya seorang mukmin? Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakron punya kitab di situ mengajarkan untuk kita bagaimana berniat dalam pernikahan tersebut. Karena setiap sesuatu itu dilihat dari niatnya. Kalau niatnya baik jadi baik, kalau enggak ya enggak. Makanya ketika nikah harus niat ini jadi ibadah dan mencetak anak-anak yang soleh. Itu dari situ sudah menjadi satu mabda atau prinsip dalam pernikahan. Maka kalau sudah niatnya baik, saya niat dalam pernikahan ini mencetak anak-anak yang dibanggakan oleh Rasulullah. Ya insya Allah punya anak seperti itu. Kita sekarang enggak. Nikah itu kadang-kadang pengen punya anak yang ganteng gimana, yang cakep gimana, yang nanti bisa jadi artis gimana. Ya udah gitu yang dipikirin. Padahal itu enggak menjadi hal yang terpenting. Yang terpenting bagaimana ini anak soleh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada di hati setiap lelaki dan wanita yang menikah. Setelah niat tersebut baru cara pernikahan. Cara pernikahan menentukan sebagaimana saya sampaikan tadi. Rasulullah mengatakan kalau nikah hari Jumat supaya berkah pernikahan itu. Kemudian kalau nikah ngundang orang-orang soleh, wa ihdharus sholihin, dalam fikih itu disebutkan bagaimana kita menghadirkan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau berdoa, dan insya Allah nanti berkat doa tersebut anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Itu hal yang sangat penting. Kemudian Ustadz Hizbullah, setelah nomor 3 tadi itu cara menikahnya, yang keempat adalah bagaimana cara berkumpul. Kita diajarkan Rasulullah SAW ketika suami istri kumpul aja minta Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang akan engkau berikan kepada kami anak. Sampai sebegitunya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita mempunyai dzurriyyah atau mempunyai keluarga yang benar-benar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita diajarkan oleh oleh Nabi SAW, kita berdoa Allahumma akhrij, Rasulullah mendoakan Allahumma akhrij minkuma katsiran thayyib, keluarkan orang-orang yang baik. Jadi ketika malam pertama aja doanya Rasulullah kepada Sayyidina Fatimah dan Ali bin Thalib, ya Allah berikan keluarga turunan orang-orang yang baik. Makanya dari keluarga Nabi keluarlah Syekh Abdul Qadir Jailani, keluarlah dari situ Imam Baqi, keluarlah orang-orang yang soleh. Kenapa mereka keluar? Dari doa ketika pernikahan tadi itu. Makanya ini bukan hal yang remeh. Ini hal yang penting, hadirkan orang-orang soleh dalam pernikahan, kemudian doa di malam pertama tersebut. Kemudian setelah diberi rezeki oleh Allah anak, di masa hamil pendidikan sudah dimulai. Bagaimana pendidikan itu dimulai di masa hamil? Dikatakan oleh para ulama bagaimana seorang ibu ketika hamil itu harus memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi seorang ibu ketika hamil itu pasti fokus ya, dengan banyak ibadah kepada Allah. Nah sekarang ibu-ibu kalau hamil malah fokusnya ke sinetron, malah fokusnya handphone, ya nanti akan dia diberi satu turunan atau anak
yang nggak jauh dari situ. Makanya dahulu para ulama kita kalau sudah hamil, Masya Allah, di hamil itu ibu-ibu sudah hadir majelis, menghadirkan, membiasakan di janinnya itu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ilmu dan lain-lain. Kemudian di masa hamil perbanyak membaca Al-Quran. Ketika keluar, nah keluarlah anak ini di muka bumi ini. Dari semenjak kecil, apa yang pertama kali kita perdengarkan? Adzan. Kenal Allah. Ya, adzan dulu, Allahu Akbar sebelah kanan, kemudian Iqamah sebelah kiri. Untuk apa ini dilakukan? Agar anak itu pertama kali yang dikenal adalah Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara orang tua untuk mereka itu mengenalkan anaknya kepada Allah? Caranya diantaranya adalah ketika awal anak-anak kita didik, cara ngehiburnya, cara apa ya, ngudangnya, kalau orang Jawa bilang itu ngudangnya, itu dengan la ilaha illallah, dengan Allah, nidurinnya dengan zikir ya. Makanya orang-orang dulu itu kalau nidurin anaknya sambil la ilaha illallah, la ilaha, anak di dalam hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang anak-anak kita nidurinnya Nina Bobo. Ya. Dilaguin Nina Bobo, Nina Bobo. Ya, akhirnya kenalnya Nina aja. Ya, enggak kenal Allah. Ya. Kalau ciluba, jangan ciluba Allah, Allah. Itu orang-orang dulu ngajarinya seperti itu. Nah, hingga akhirnya mempunyai generasi yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ibunya seorang santri itu lebih hebat lagi. Kadang-kadang nidurin anaknya itu sambil aqidatul awam. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Aqidatul awam dibacakan untuk anak-anaknya. Masya Allah. Makanya itu kan penting ibu yang betul-betul bertakwa dan mempunyai ilmu dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya pendidikan. Rasulullah SAW mengingatkan setelah pertama kali lahir diadzanin, mulailah anak ini tumbuh. Bayi usianya 7 hari disunnahkan untuk di 7 hari tersebut diakikohin. Mulai bayi sudah diajarkan untuk bagaimana melakukan sunnah Rasulullah. Diakikohin, kemudian digundul, kemudian sodakoh seberat rambut yang digundul tersebut. Selesai dari situ, selesai diakikohin dan semua diberi nama yang baik. Dengan harapan di hari ke-7 itu setelah diakikoh, kemudian rambutnya dipotong, diberi nama yang baik dengan harapan agar insya Allah anak-anak ini jadi anak yang soleh. Anak diberi nama yang baik pengaruhnya begitu besar. Ini ada kisah Ustaz Hizbullah. Ada seorang ayah yang ngeluh anaknya itu nakal. Anaknya nakal nggak bisa dibilangin. Akhirnya dibawa ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sesampainya di sana oleh Sayyidina Umar ditanya, ini kenapa anakmu durhaka wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin? Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, coba lihat pandainya Sayyidina Umar. Pertanyaan beliau ada beberapa, di antaranya ibunya siapa? Pertama tanya ibunya siapa? Ibunya nggak jelas. Ibunya waktu itu saya ada satu budak yang dimerdekakan saya nikah. Nah ini nggak jelas ibunya. Ini ibunya baik atau tidak? Pokoknya yang penting cantik dinikahin. Ini pertama poin bahwa kamu udah nggak benar dalam memberikan hak anak, tidak memiliki ibu yang baik. Yang kedua, kau beri nama siapa anak ini? Kemudian nama anakku ini aku beri nama Ju'al. Ju'al itu kalau binatang kecil ya, orang Arab dulu jahiliyah itu suka memberi nama itu kan aneh-aneh. Ju'al itu kalau bahasa Jawanya kepik. Anak dinamain kepik. Kata beliau, lah ini belum durhaka, si anak bapaknya udah durhaka karena memberi nama yang nggak baik kepada anaknya. Nah ini sekarang kan orang tua-tua sekarang ini kan nama itu nggak penting arti, yang penting keren. Yang penting nama keren. Udah gitu yang namanya nama sekarang Masya Allah satu mukro.
Panjang banget. Padahal nama itu di zaman Nabi 1, 2 udah selesai. Namanya panjang banget. Kadang orang tuanya aja lupa nama anaknya. Ya, nama sampai 3, nama 4. Nama itu cukup 1 bin orang tuanya. Kepanjangan boleh nama dan lakob 2. Pokoknya berharap agar anak ini jadi seperti yang diberi nama itu. Ada, dan nggak harus bahasa Arab, bahasa apapun. Umpama nih, anak dikasih nama Bagus. Bagus itu dengan harapan bagus akhlaknya, bagus tutur katanya, dan lain-lain. Ini sudah namanya tafaul, soleh. Bayangin, kalau ada orang punya anak namanya soleh, ibunya tiap hari manggil bisa 10-15 kali panggilannya soleh. Masya Allah, kalau dipanggil soleh oleh ibunya, berarti ibunya doain, ya Allah jadikan ini anak yang soleh ya Rabb. Makanya ada satu kebiasaan buruk di kita, menyingkat nama. Ya, kayak nama bagus-bagus Ahmad. Ya Allah, ini kepingin punya anak kayak Ahmad, kayak Rasulullah, diberi nama Ahmad, anak yang terpuji. Tapi terus disingkat jadi Mat. Mat ini artinya bahasa Arab mati. Akhirnya mati. Akhirnya anaknya nggak panjang umur, mati cepet. Ya, nah, dikasih nama Mat. Nah, itu nggak benar. Panggil Ahmad, soleh. Jangan leleh anaknya ntar. Ya. Jadi kasih nama yang baik, kemudian itu doa dari orang tua. Ya. Apapun. Ya. Ini kadang-kadang memang kebiasaan kita menyingkat nama itu kurang bagus. Itu yang namanya nama adalah doa. Makanya beri nama yang baik. Rasulullah SAW beliau berjawab, perbaikilah nama anak kalian, karena nanti yang namanya nama dengan nama tersebut akan dipanggil di hari kiamat. Nanti hari kiamat itu kita dipanggil dengan nama kita. Ya, yang di sini namanya Jamal, ya di kiamat nanti dipanggil Jamal. Nanti di hari kebangkitan Jamal. Yang seperti itu. Makanya seorang tua apabila tidak memberikan nama yang baik kepada anaknya, dia udah durhaka duluan. Jangan asal keren. Saya sarankan jangan asal keren, tapi harus punya arti. Nggak harus bahasa Arab, mau bahasa Yunani nggak apa-apa. Asal namanya baik. Tapi yang paling afdol, nama adalah yang disandarkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, ini paling afdol nomor 1. Kemudian yang kedua, nama yang paling baik adalah nama yang di situ ada nama Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad, Ahmad, Muzammil, ada banyak namanya Rasul SAW, Toha dan lain-lain. Itu paling afdolnya nama. Selanjutnya nama apapun, kalau bisa tabarukan dengan nama aulia, itu lebih afdol. Jadi memberi nama, ada nggak wali yang namanya ini, itu lebih afdol. Kalau nggak apa-apa juga, tapi yang artinya baik. Dan na'udzubillah, kalau orang memberi nama anaknya tanpa arti, ini udah nggak jelas dari awal. Orang tuanya berarti nggak pengen kalau dia itu punya anak yang soleh. Nah, di hari ke-7 sunat atau ya dikhitan. Kemudian yang kedua akikoh. Yang ketiga tasmiyah tadi itu. Ini yang paling penting. Kemudian setelah dari situ mulailah pendidikan ibu. Ini paling penting. Ibu madrasatul ula. Ibu dan bapak mempunyai peran yang sangat penting mencetak anak untuk menjadi anak yang bertakwa. Bapak carikan rezeki yang halal. Katanya Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ya. Mat'amuhu mashrabuhu malbasuhu wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, kemudian bajunya haram, dan diberi makan yang haram. Fa anna yustajab lah, kapan akan diijabahi doa orang seperti ini? Maka itu kasih makan yang halal. Anak-anak kita beri makanan yang halal hingga insya Allah menjadi anak yang soleh. Tugasnya bapak memberikan rezeki yang halal. Tugasnya ibu dengan penuh perasaan yang lembut, pendidikan yang baik, mendidik anak tersebut. Dari perut sudah dididik. Ketika lahir mulai pendidikan tadi itu terus berjalan. Ibu mendidiknya dengan pendidikan yang diajarkan Rasulullah dan doa. Doa ibu tuh nggak ada duanya, mendoakan agar senantiasa anak ini menjadi anak yang soleh. Jadi disitulah peran dari pertama kali untuk bagaimana kita membuat keluarga yang bertakwa kepada Allah. Setelah itu
Bapak dan ibu mempunyai satu tugas, bagaimana meletakkan cinta Allah dan Nabi-Nya di hatinya. Ya. Bagaimana menanamkan? Bagaimana cara menanamkannya? Bagaimana seorang bapak dan ibu mengenalkan orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, mengidolakan orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dari kecil, anak-anak kita mesti kenal bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat, bagaimana ahlul bait. Alimu auladakum ala hubbi thalatha khisal, kata Rasulullah. Didik anak kalian untuk cinta kepada 3 hal. Apa itu? Ala hubbi nabiyikum. Didik anak-anak kita itu supaya kenal Rasulullah, cinta, mengidolakan Nabi Muhammad. Wa hubbi ahli baiti, bagaimana mencintai keluarga Rasulullah. Kenalkan siapa Sayyidina Hasan, siapa Sayyidina Husain, kenalkan siapa wali-wali songo, kenalkan para aulia, para kiai yang salihin, kenalkan kepada mereka dan mengidolakan mereka. Dan yang terakhir, wa ala hubbil Quran, mencintai Al-Quran. TPQ kita ajarkan kepadanya Al-Quran dan lain-lain. Ini pendidikan 2. Bapak dan ibu punya peran yang begitu besar kepada anak tersebut. Nah kan kita enggak, kadang-kadang anak-anak kita dari kecil sudah mengidolakan sosok seorang yang enggak ada, fiktif, Superman, Spiderman, ya, kemudian yang enggak jelas menjadi sosok pengidola mereka. Nah yang kayak gini enggak tepat. Ya, akhirnya anak kita nggak bisa pandai. Mulai kecil kita juga diajarin berhayal yang nggak karu-karuan. Coba kalau anak-anak kita ini, mereka subhanallah dari kecil kenal Khalid bin Walid, seorang pejuang, mujahid yang nggak pernah kalah dalam medan perang. Nggak ada itu. Nggak ada di dunia sejarah ini siapapun yang nggak pernah kalah di medan perang seperti Khalid bin Walid. Hampir nggak pernah. Meninggalnya bukan di medan perang, dia meninggal di rumah. Dan lebih dari 70 tusukan di badannya belum meninggal. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Makanya ketika anak-anak kita ini, gimana kita ini ketika mengajarkan mereka, anak-anak kita ntar kalau main-main pedang-pedangan sama temannya, pedang-pedangan, itu terus semuanya ngeluarkan idolanya. Khalid bin Walid, wah ini ngeluarkan lagi Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah anak kita mainnya dari kecil seperti itu, berarti berhasil kedua orang tuanya mendidik anaknya. Nggak fiktif, ada benar, dan orang ini betul-betul diridhoi Allah dan Rasulnya. Nah kalau anak kita mulai kecil fiktif, main Zoro, ya, Zoronya belum tentu bisa main beneran, jadi bohongin sama film dan lain-lain. Atau yang lebih nggak jelas lagi seperti yang saya sebutkan. Maka daripada itu, anak-anak kita didik. Begitu anak-anak kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mulai menginjak anak kita itu usia 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun waktunya untuk mereka menyempurnakan Al-Qur'annya. Menyempurnakan Al-Qur'annya, menyempurnakan ilmu asas daripada agama ini, rukun sholat, rukun agama ini, arkanuddin, ya, rukunnya agama ini ada 3, rukun Islam, rukun iman, ya, kemudian al-ihsan itu apa, semua diajarkan agar betul-betul kita memberikan hak anak ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah-langkah yang dikatakan oleh ulama untuk mencetak dzurriyyah, generasi orang yang bertakwa kepada Allah. Begitu kelas 6 mulai masuk SD, titipkan ke SD yang jelas. Kadang orang tua itu pengen yang penting anaknya itu berkarir, pinter nanti matematikanya, pinter bahasa Inggrisnya, nggak mikir gimana akhlaknya. Karena apa? Sekolah ini bukan cuma guru yang pintar, tapi komunitas yang penting. Makanya kita mesti, orang tua kita kalau masukin sekolah itu bukan cuma berfokus kepada bagaimana ilmunya di sekolahan ini, apa nanti anakku pinter komputer apa, gimana komunitas sekolah ini, guru-gurunya ini ngerti agama nggak, ngajarin nggak kepada mereka, waktunya sholat diajak sholat nggak. Maka itu saya bahagia beberapa saat terakhir ini
mulai bermunculan sekolah-sekolah Islam yang berbobot di Kota Malang ini, ya, atau di Jawa Timur, bahkan di Indonesia ini yang saya lihat ada beberapa sekolah Islam, diantaranya adalah SD Sabilillah, ya, SD Sabilillah, kemudian SMP Sabilillah dan SMA Sabilillah. Cuman yang saya bisa dikatakan yang saya sesalkan, mestinya Sabilillah itu menerima muridnya setiap tahunnya 1000, biar banyak sekalian. Karena banyak orang yang pengen anaknya itu dididik masuk di Sabilillah, tapi Sabilillah terbatas. Terus mau kemana sisanya umat Islam ini? Ya. Atau kalau enggak bikin Sabilillah 1, SD Sabilillah 1, SD Sabilillah 2, SD Sabilillah 3 yang banyak. Kenapa? Karena ini umat ini kemana? Apa yang pendidikan Islamnya berbobot hanya ini aja, terus kemudian yang lain dibiarkan begitu saja di sekolah-sekolah itu. Nggak bisa, ya. Kita harus berpikir, atau setidaknya sekolah-sekolah yang lain belajar kepada Sabilillah untuk bagaimana mendidik anak. Saya salut, walaupun kadang-kadang banyak keluhan kepada saya, anaknya nggak diterima di Sabilillah, anak saya nggak diterima. Saya melihat orang seperti itu tuh saya salut. Kenapa? Dia pengen anaknya masuk di Sabilillah, itu berarti dia pengen anaknya jadi anak soleh. Gitu loh. Kalau dia cuman nggak diterima Sabilillah, yang lain nggak apa-apa, banyak sekolahan kayak gitu, berarti ini menunjukkan orang tua yang tidak menginginkan anaknya itu jadi anak yang soleh. Ya. Apapun mereka lakukan demi untuk anaknya jadi anak yang soleh. Nah ini, kenapa? Karena kita nggak main-main. Kita ini sekarang mau menitipkan buah hati kita di satu sekolahan. Gimana gurunya, gimana komunitasnya. Ini tanggung jawab ini sekolahan ini. Nah, disitulah orang tua punya peran yang begitu besar. Bagaimana menitipkan anak dididik di TPQ, di mana sekolah, di mana nanti bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana sholatnya dan lain-lain. Sampai mulai ini pendidikan ini sudah mulai sharing antara guru dan orang tua. Ini harus komunikasi yang baik. Seorang tua nggak bisa aja melepaskan anak di Sabilillah terus kemudian diamin jadi anak baik, nggak bisa. Tetap pulang harus ditanya, apa yang kau dapat? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf itu jadi wali karena apa? Diriwayatkan bapaknya itu kalau anaknya sekolah pulang ditanya, kamu tadi ketemu teman-teman nggak? Iya. Teman-teman kamu cerita apa aja? Cerita ini, cerita itu bohong, cerita itu nggak benar, dilurusin oleh orang tuanya. Jadi apa yang didapat di sekolahan itu dilurusin lagi oleh orang tuanya. Berarti ini adalah kerjasama yang baik. Lah tapi kadang-kadang ya orang tua ini kayak pasrah sama sekolahan. Pokoknya tak titip no anakku nang Sabilillah, anakku kudu jadi anak sing soleh. Nggak bisa seperti itu. Emang Sabilillah ini mereka yang memegang hidayah. Ya, mereka sudah berbuat apa yang mereka perbuat, tapi orang tua punya peran yang begitu besar di sini juga. Tanyain apa yang didapat, benar atau tidak apa yang dikatakan oleh teman dan guru-gurunya itu. Nah, disitulah kita bisa mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah, setelah kita sekolah sampai SD, SMP, SMA, mulai kuliah. Anak ini kuliah nggak masalah, tapi saya sarankan SD, SMP, SMA berhenti dulu, terminal, setahun masuk ke pesantren. Masuk ke pesantren, belajar sholat yang sempurna, ngaji sempurna, belajar kewajiban-kewajiban yang sempurna. Bukan di SD, SMP ini nggak sempurna, tapi harus fokus. Kalau ini kan dibagi, umum, agama. Sekarang agama fokus untuk akhiratnya. Ini yang menentukan dia sampai mati dikubur. S1, S2, S3, S4, S5, sampai S11 kayak Samsung pun ditinggal mati. Ya, tapi ketika dia itu mengerti agama, akan dibawa sampai di kuburan, sampai di barzakh, sampai dibangkitkan di yaumil qiyamah. Itu. Berhenti. SD, SMP, SMA berhenti. Masuk pondok pesantren. Belajar. Supaya apa? Supaya ketika nanti setahun, 2 tahun dia masuk pesantren, baru meneruskan kuliah. Mau di sekolah manapun. Favorit, kalau perlu di UI, di ITS, di Universitas Brawijaya, atau dimanapun, monggo silahkan. Dan nanti kalau dia jadi ngambil manajemen, jadi manajer yang soleh.
Kalau dia jadi akuntan yang bertakwa kepada Allah, dia nggak akan mencuri uang, nggak akan berbuat kebohongan, takut kepada Allah. Yang dihukum jadi jaksa, jadi notaris, jadi apapun, bertakwa, takut sama Allah. Jadilah negeri ini jadi negeri yang baik. Jadi dari keluarga itu menentukan negeri ini semuanya. Wes, habis ini yang penting ini adalah generasi selanjutnya. Di situ sabilillah punya peran yang begitu besar. Amin. Sekolah Islam sini, sekolah ini, mereka berebut mengkader anak-anak soleh. Nah, ini yang sekarang kita fokus di sana, pondok pesantren. Nah, masukin, begitu nanti jadi polisi, waduh, takut sama Allah, ibadahnya, polisi ngajinya enak. Wah, ini polisi kok ngajinya enak? Ya gimana? Dia lulusan pesantren, hafal 5 juz Quran. Ini TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Masya Allah. Dia kalau mimpin berdoa, Masya Allah baik. Ini yang kita harapkan, itu cita-cita kita. Makanya tema ini tepat sekali. Ya, bagaimana mendidik keluarga muttaqin. Sumbernya dari rumah kita sampai ke istana negara. Sumbernya. Nanti akan datang, kalau ini kita fokus ke rumah, kemudian kita didik ke sekolah dan lain-lain, umat Islam fokus ke sini. Presiden, menterinya, TNI, panglimanya, semua adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi jangan anggap remeh, kayak seakan-akan kalau udah ini rumah jadi anak muttaqin selesai sampai di situ, enggak. Itu masih saya ceritakan tadi, ini lingkup yang jarak pendek. Belum lagi nanti di barzakh, belum lagi nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Makanya peran sabilillah sangat diharapkan dan begitu besar untuk pendidikan anak-anak dan generasi kita selanjutnya. Seperti itu Ustaz Hizbullah. Disampaikan terima kasih kepada Al-Habib Ahmad Jamal bin Tuhabakil selaku pengasuh pondok pesantren Anwarut Taufik Kota Batu yang telah menyampaikan Maidul Hasanah yang cukup panjang lebar ilmu yang kita dapatkan dari beliau berkaitan dengan bagaimana membentuk keluarga yang muttaqin. Hadirin Majelis Zikir Bina Qalbu, orang tua siswa Sabilah Malang yang berbahagia. Untuk selanjutnya kita tanya jawab atau dialog. Bib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair Bib ya. Alhamdulillah kita nyantai Bib, dari ulasan tadi itu sudah banyak tadi itu yang sudah masuk di kami terkait dengan ini ada suatu kisah Bib. Kisah ini ada orang tua ya, orang tua itu istilahnya kurang bagus lah, baik itu dari laki-laki maupun si perempuan. Tapi alhamdulillah walatnya ini luar biasa. Nah ini mohon penjelasan ini konsep yang bagaimana nanti yang mohon untuk penjelasan lebih lanjut. Jadi begini Ustadz Hizbullah, sebagaimana tadi telah kami uraikan tentang bagaimana mencetak keluarga yang muttaqin, anak-anak generasi yang bertakwa kepada Allah. Ini langkah-langkah ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan seperti inilah, dari seperti inilah munculnya orang-orang yang sukses. Adapun memang kadang segala sesuatu ada minal mustathnayat, perkecualian, yakni Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Kadang ada orang tua ya, bapak dan ibunya itu nggak baik, tapi subhanallah lahir darinya orang yang soleh. Yang seperti ini namanya dalam ilmu tasawuf itu mauhibah. Mauhibah itu memang satu pemberian khusus. Bahkan sebaliknya juga ada Ustadz. Bapaknya soleh, bapaknya mungkin kiai, mungkin bapaknya ustadz, habib. Kemudian ibunya juga bunyai, masya Allah, punya anak, anaknya preman. Juga ada seperti itu. Padahal sudah dididik dan lain-lain. Ya ini yang hal ini apa namanya, dari 100 mungkin atau 1000 kejadian sekali, 2 kali, seperti itu aja. Tapi kebanyakan kalau kita mengikuti aturan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, yang terjadi pasti seperti ini.
Adapun kebalikannya, jadi anak soleh dari keluarga yang buruk, anak yang buruk dari keluarga yang soleh, itu kadang bisa terjadi, tapi itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa dalam hal ini. Apapun yang kita perbuat, hidayah bukan di tangan kita. Fa innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memberi hidayah siapa yang kau inginkan, tapi Allah yang bisa memberikannya. Nah, kita yang penting sudah berupaya. Jadi kalau umpama nanti dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah, ya sudah, yang penting saya sudah memberikan, tapi anak saya nggak mau. Dan sebaliknya, ini adalah anugerah. Seperti itu. Nah, gitu Beb ya. Ya, tapi kita nggak ngikut yang ini dan ngikut yang ini, tapi ikut aturan yang diajarkan. Insya Allah dengan aturan ini, Allah berikan kepada kita yang Allah inginkan. Syukran kasih Beb. Ini yang kedua Beb. Ya, ini kan zamannya sekarang ini zaman yang dikatakan zaman milenial. Kalau sekarang itu adalah negara atau Indonesia ini sudah mulai mendekati 5.0 ya, atau society 5.0 ya. Semuanya istilahnya sudah mendekati teknologi yang canggih. Jadi semua dan apa saja itu melalui teknologi. Nah, ini bagaimana Beb menyikapi hal yang semacam ini, artinya seorang santri atau seorang anak itu tidak istilahnya itu bahasa Jawa jaga nih wis pokoknya apa katanya teknologi dan sebagainya, sehingga ilmu-ilmu istilahnya kaitannya dengan karakter orang Jawa dan lain sebagainya itu nanti lambat laun akan tersisihkan. Ini terus menyikapi. Jadi begini, teknologi ini wasilah. Kita umat Islam harus pandai menyikapi wasilah yang kita alami atau kita hadapi. Jadi adanya komputerisasi, adanya media sosial dan lain-lain, ini justru akan mempermudah bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita berdakwah. Makanya ulama mengatakan bahwa teknologi itu hukumnya seperti pisau. Kalau kita pakai memasak ya baik, tapi kalau kita pakai membunuh orang ya dosa. Makanya kita nggak boleh ketinggalan dalam teknologi ini, tapi justru kita menggunakan teknologi ini sebaik-baiknya untuk bagaimana kita menggapai cita-cita dan maksud tujuan kita. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hadis. Sekarang ada one day one hadis, one day one ayat dan lain-lain. Kita gunakan yang baik. Ya, tapi kalau kita buat ghibah, buat hoax, nyebarin omongan-omongan yang nggak benar, ya kita dosa. Nah, ini seperti itu. Makanya bagaimana kita menyikapinya aja. Kita nggak boleh kalah dalam teknologi. Kita harus tahu, kita harus ngerti, tapi kita jangan dipermainkan oleh teknologi. Ya, kita justru gunakan teknologi itu sebaik-baiknya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya media sosial ini yang sekarang merebak kemana-mana, alhamdulillah Islam dikenal di mana-mana. Semakin mudah kita dalam berdakwah di jalan Allah. Saya masih ingat tahun sekitar 2001 ya, waktu saya pertama kali pulang dari ngaji atau mondok di Darul Mustafa. Guru saya pernah bilang seperti ini, niatlah kau tuh untuk mengajarkan ilmu ini atau menyebarkan dakwah ini ke seluruh dunia. Dalam hati saya ketika itu belum ada media sosial, handphone masih Nokia yang lama itu. Ya, saya dikasih tahu guru saya seperti itu. Saya bilang, gimana kita mau menyebarkan ilmu seluruh dunia? Kalau sekampung aja sudah alhamdulillah. Ini seluruh dunia. Subhanallah, setelah berjalannya waktu tahun 2001, 2002 mulai. Saya masih ingat ada Twitter atau apa yang kecil-kecil dulu, sampai ada Facebook, ada Instagram dan lain-lainnya. Subhanallah, sekarang kita kalau ngasih ceramah yang dengerin seluruh dunia, orang Indonesia yang di Amerika, yang di Jerman, yang di Eropa, yang di Cina, semuanya ikut dengerin. Bahkan saya nggak sedikit ceramah-ceramah saya yang didengerin juga oleh orang-orang non-Muslim. Masya Allah. Ya, orang-orang non-Muslim mendengarkan, dan mereka ya ada di antara mereka waktu saya di bandara. Saya di bandara itu, saya waktu itu mau ke Jakarta di Bandara Malang, ketemu satu orang yang kemudian ngejar saya. Kemudian dia bilang, Habib boleh nggak saya duduk sebentar sama Habib? Kemudian monggo silahkan. Kemudian dia memperkenalkan dirinya dan kemudian berkata, Habib, saya masuk Islam gara-gara saya suka dengarkan YouTube Habib. Masya Allah.
Akhirnya dia mengatakan, dan saya dari dulu pengen jumpa dengan Habib tapi belum sempat. Nah sekarang saya bisa di sini berjumpa, tolong saya syahadatkan lagi supaya saya semakin mantap dengan keislaman saya. Saya syahadatkan di bandara. Ya, alhamdulillah. Gitu Ya, alhamdulillah seperti itu. Makanya tapi kita harus gunakan itu media dengan sebaik-baiknya cara. Jangan untuk pakai menghujat, ya, atau kadang-kadang menghujat atas namanya perjuangan. Nah, perjuangan tetap dengan akhlak karimah. Nggih, syukran kasiran Afwan. ahsanal jaza Habib atas jawaban-jawaban panjenengan. Hadirin Bapak Ibu Majelis Zikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilah Malang, demikian tadi Maidul Hasanah dan sekaligus tanya jawab. Tentunya masih banyak Beb, pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, cuma karena terbatasnya waktu, insyaallah lain kali. Dan untuk selanjutnya yakni kita akhiri acara Masjid Zikir Bina Qalbu ini dengan doa penutup kepada Al-Habib Ahmad Jamal bin Tuhabakil untuk bisa menutup acara ini dengan doa. Falyatafadhal fa'al mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Amin. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Amin Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa walidina minal muttaqin. Allahumma hdina wahdihim ila sawa'is sabil. Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami, turunan Amin, kami ya Allah, anak-anak yang saleh salehah, Amin. senantiasa ya Allah menyembah-Mu hingga sampai akhir hayat mereka. Ya Allah, Engkaulah yang mengubah keadaan setiap hamba. Maka rubahlah keadaan kami dan anak-anak kami menjadi keadaan yang lebih baik, yang semakin bertakwa kepadamu ya Rabb, semakin saleh amal ibadahnya ya Allah, semakin manfaat ilmunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasiran ahsanal jaza. Para pendengar Majelis Zikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilah Malang, demikian tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini, yakni Masjid Zikir Bina Qalbu yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Dan kami selaku pembawa acara, manakala ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi